Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto tak terima jika bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang ber-SDM rendah. Ya teman-teman, persoalan terkait tingkat SDM di Indonesia belakangan ini kembali mencuat setelah salah satu perusahaan ternama Amerika Serikat atau Barat bernama Apple batal untuk mendirikan Apple Factory atau berinvestasi membangun Apple Factory di Indonesia. Padahal beberapa pekan yang lalu ini CEO-nya Tim Cook baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo, tapi rupanya investasinya itu hanya 1,6 triliun. Berbeda teman-teman dengan investasi Apple di Vietnam yang bernilai hingga 256 triliun, di mana ternyata Apple ini lebih memilih Vietnam sebagai basis factory atau basis pabrik pembuatan berbagai produk-produk Apple. Salah satu alasannya teman-teman yang kita ambil, yang kita cari, ternyata Apple ini menganggap SDM di Indonesia dan juga manufaktur di Indonesia belum mapan, belum sebagus Vietnam. Jadi mereka menganggap bahwa memang SDM Indonesia ini lebih tertinggal daripada negara-negara lain. Dan mirisnya teman-teman, ya mirisnya memang kita harus mengakui SDM di Indonesia ini masih belum semaju Singapura, belum semaju Vietnam. Tapi rupanya teman-teman hal ini telah mulai diubah di era Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam salah satu berita terbaru, Indonesia ini posisi SDM-nya yang awalnya di angka 51 melejit ke 47 hanya dalam satu periode, di periode kedua Presiden Joko Widodo. Informasi ini teman-teman kita dapat dari antara di artikel yang berjudul peringkat daya saing SDM Indonesia melejit ke posisi 47 dunia. Menyebutkan bahwa peringkat daya saing sumber daya manusia Indonesia naik 4 level ke posisi 47 dunia berdasarkan laporan Institute Management Development IMD World Talent Tech Ranking WTR pada 2023 lalu. Kenaikan posisi Indonesia ini merupakan pencapaian paling signifikan dibandingkan pada 2022 yang berada di posisi 51 dunia, kata Direktur World Competitive Center Profesor Arturo Bris di Jakarta pada Kamis. Ia mengatakan bahwa laporan tersebut didapat setelah IMD WTR membandingkan tingkat daya saing SDM di 64 negara dunia yang mengevaluasi 3 faktor penentu, yakni investasi dan pengembangan SDM, daya tarik bagi SDM asing, dan tingkat kesiapan untuk mempertahankan SDM di dalam negeri. Ya teman-teman, walaupun ini bukanlah sebuah ranking yang baik, dari 64 negara dunia yang di ranking, Indonesia menempati posisi ke-47. Bahkan sebelum Pak Jokowi turun tangan, SDM Indonesia ini bahkan tidak masuk ranking 50 besar ya teman-teman. Jadi memang masih perlu jalan yang panjang, masih perlu perjuangan agar SDM Indonesia ini bisa selevel dengan bangsa-bangsa lain. Dan tentu teman-teman, di era Pak Prabowo, banyak negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang mulai ketakutan kalau misalnya SDM di Indonesia, kalau misal infrastruktur di Indonesia ini bisa lebih baik sehingga SDA sumber daya alamnya ini bisa dikelola dengan maksimal. Kalau kita melihat kekayaan alam Indonesia ini begitu luar biasa, tapi mirisnya memang karena dulu SDM kitanya rendah, ya kita tidak bisa mengelolanya. Kita punya minyak nggak bisa diolah, akhirnya dijual mentah. Kita punya emas banyak segunung ya di Timika, di Tembagapura, nggak bisa mengolah, akhirnya dikelola oleh Freeport. Kita misalnya punya gas di Natuna, belum bisa mengolah, akhirnya dikelola oleh negara-negara asing. Tapi saat ini teman-teman, saat SDM kita mulai bangkit, saat infrastruktur kita mulai dibenahi, Freeport kita beli, ya oil kita mulai olah sendiri. Palm oil, CPO kita mulai olah lagi menjadi aftur, menjadi BBM. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berjalan di koridor yang seharusnya. Nah teman-teman semua, seperti biasa kita juga telah menyiapkan video pernyataan sikap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih terkait pentingnya pembangunan SDM. Yuk kita simak dulu teman-teman video selengkapnya. Harus memprioritaskan SDM
Guru-guru harus kita prioritaskan. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Dan semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung, sudah sekalian. Kita ingin ini ada juga pernyataan sikap Pak AHY ya, Mas AHY beliau perjuangkan terkait pentingnya pembangunan SDM. Kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran yang akan dijalankan jika insya Allah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 5 tahun mendatang. Berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas termasuk juga taraf hidup manusia kita, rakyat kita. Sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat bisa disampaikan apa yang akan diperjuangkan oleh beliau. Yang saya tahu Pak Prabowo sangat concern untuk membangun SDM Indonesia sehingga menjadi SDM yang unggul, yang kompeten, yang siap bersaing dalam kancah internasional. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk memenangkan kompetisi ekonomi global di masa mendatang. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting, pelayanan kesehatan menjadi penting, dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Gitu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak cuplikan video pernyataan sikap Pak Prabowo dan juga dilanjut barusan kita juga telah melihat ini pernyataan juga dari Mas AHY Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut bahwa Pak Prabowo ini sangat concern terkait peningkatan sumber daya manusia. Karena infrastruktur canggih akan sangat percuma, akan sia-sia jika SDM-nya rendah. Kalaupun misalnya SDM-nya tinggi tapi infrastrukturnya rendah, itu juga tidak akan maksimal. Sehingga Pak Prabowo di sini ingin meningkatkan SDM dengan juga infrastruktur yang memadai. Dan teman-teman semua, ya kita juga berharap Indonesia nanti bisa naik peringkat lagi di eranya Pak Prabowo yang mungkin sekarang di era Pak Jokowi telah naik 4 peringkat ke 47, dan kita berharap nanti setelah Pak Prabowo bisa naik mungkin 10 peringkat, 20 peringkat, atau bisa menjadi top 10 negara dengan tingkat SDM tertinggi di dunia. Oke teman-teman semua, kita balik lagi ke artikel di Antara yang menyebutkan terkait perkembangan SDM di Indonesia dan berbagai berita-berita baik yang juga tentu ini akan sangat menggembirakan. Balik lagi teman-teman ke artikelnya. Terkait berdasarkan hasil penelitian WTR, menurut dia Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan besar terkait dengan tingkat investasi dan pengembangan SDM di era Presiden Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dengan penerapan kerja magang yang menempati peringkat 10 dunia dan prioritas pelatihan di tempat kerja menempati peringkat 14 di dunia, sehingga berkontribusi mendongkrak kualitas kompetensi SDM Indonesia. Terkait dengan kemampuan Indonesia meretensi pekerja di dalam negeri, dua faktor pendukung lainnya adalah kecukupan ketersediaan tenaga kerja terampil dan daya saing manajer senior di Indonesia yang dinilai cukup baik. Ujarnya, ketersediaan tenaga kerja terampil di peringkat 13 dunia dan daya saing manajer senior di peringkat 12 dunia. Indeks biaya hidup di Indonesia yang di peringkat 15 dunia juga disebut sebagai faktor yang menarik minat tenaga kerja asing. Namun demikian, Indonesia masih harus melakukan pembenahan di jumlah bidang, salah satunya meningkatkan alokasi dana pendidikan. Pasalnya katanya anggaran pendidikan di Indonesia saat ini masih di angka 3,2% dari total produk domestik bruto. Di sisi lain, total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia di angka $1.383 AS atau hanya sekitar 21,3 juta, tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia menilai alokasi dana pendidikan dan anggaran pendidikan per siswa perlu ditingkatkan karena keduanya menempatkan Indonesia di posisi 55 dan dari 64 negara dunia. Hal lain yang harus juga disoroti yakni jumlah keterlibatan tenaga kerja perempuan di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian. Saat ini tenaga kerja perempuan yang menyumbang 35,57% dari total angkatan kerja berdampak terhadap posisi Indonesia di peringkat 55 dari 64 negara dunia jika dilihat dari proporsi perempuan dalam angkatan kerja. Indonesia
perlu memperbaiki efisiensi bisnis dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing SDM. Peningkatan efisiensi ini bisa efektif dilakukan jika di organisasi melakukan transformasi kepemimpinan, kata Pris. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak artikelnya, kita juga telah menyimak ini terkait video pernyataan sikap Pak Prabowo yang sangat memperhatikan pentingnya SDM di Indonesia agar bisa setara dengan negara lain. Kita juga telah menyimak pernyataan sikap dari Mas AHY yang menyebut bahwa Pak Prabowo visi misinya adalah meningkatkan SDM. Jadi bukan saja memperbaiki, membangun Indonesia lewat infrastruktur, tapi juga meningkatkan daya saing sumber daya manusianya agar tidak direndahkan, agar tidak dipandang sebelah mata lagi oleh bangsa-bangsa barat. Ya teman-teman, itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan telah mendukung channel Kajian Online. Nantikan update menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.